ketika nurul ain, cahaya mata, di mana di dalam kedua mata kita ini diberikan cahaya. Agar apa? Agar kita bisa melihat yang mana yang hijau, yang mana yang putih, dan yang mana yang hitam. Kalau mata kita diberikan cahaya, maka kita akan bisa mengetahui. Sementara sifatnya mengetahui itu adalah ilmu. Dan ilmu bisa mengetahui karena adanya cahaya, karena adanya penerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhan qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat fillah di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia dan akhirat, juga diberikan rezeki yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan pemahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian yang milik Allah Jalla Jalaluhu, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, sehingga kita bisa mendengarkan satu kutipan atau nasihat atau motivasi untuk diri pribadi sendiri. Salawat berserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada baginda Arab, yang fatwanya begitu jelas, yang ucapannya begitu nyata, yang salatnya begitu khusyuk. Kali habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'atnya, kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat fillah di mana saja Anda berada. Pada pagi hari ini kami akan membuka tabir cahaya yang ada pada alam semesta ini, bahwa cahaya al-ilmu nurun, ilmu itu ibarat cahaya. Ilmu tidak bisa menjadi cahaya, dan cahaya sudah pasti dia akan menjadi ilmu. Ilmu adalah salah satu pengetahuan. Ketika pengetahuan kita tidak mengetahui, berarti dia tidak melihat. Kenapa? Karena saking gelapnya. Berarti orang yang berilmu sudah tentu dia memiliki cahaya.
dan cahaya sudah pasti menjadi ilmu. Kenapa? Karena cahaya sifatnya menerangi. Ketika nurul ain, cahaya mata, di mana di dalam kedua mata kita ini diberikan cahaya. Agar apa? Agar kita bisa melihat yang mana yang hijau, yang mana yang putih, dan yang mana yang hitam. Kalau mata kita diberikan cahaya, maka kita akan bisa mengetahui. Sementara sifatnya mengetahui itu adalah ilmu. Dan ilmu bisa mengetahui karena adanya cahaya, karena adanya penerang. Jikalau di dalam diri kita tidak mempunyai cahaya, maka apa yang bisa kita lihat? Sementara di dalam penglihatan jasad dan ruh kita tidak terlihat sama sekali. Kenapa? Karena di situ tidak ada cahaya sedikit pun. Sambil ngerokok. Dan pernah kita melihat para mubalik, para kiai, para asatid, para ustadz atau ustazah yang telah memperkumandangkan dakwah-dakwahnya melalui kajian-kajian tauhid, bahwa pernah satu pendengaran kajian tersebut bahwa alam yang ada di muka bumi ini adalah salah satu ciptaan dari cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ilmu tapi cahaya. Cahaya itu bisa berubah menjadi ilmu yang tadinya Allah Subhanahu wa ta'ala belum menciptakan langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy. Dari apa? Dari cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga tahu alam akhirat. Pada langit pertama sampai langit ke-7. Lalu kemudian diciptakan lagi arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu juga dari nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nurul ilm, nur itu adalah cahaya. Ketika cahaya yang ada pada diri kita sudah terang, maka kita akan mengetahui. Ketika sifatnya mengetahui, itu adalah ilmu. Pengasaran muslimin, sahabat-sahabat fillah di mana saja Anda berada. Cahaya terbagi dua bagian. Yang pertama adalah cahaya lahiriah atau yang disebut jasadiyah atau yang disebut zohiriyah. Ketika Anda sudah diberikan ilmu, maka kalian bisa mengetahui siapa saya, atau bisa melihat siapa saya bentuk secara zahiriahnya saja. Bentuknya seperti ini, wujudnya seperti ini. Berarti kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga kita bisa melihat sahabat-sahabat fillah secara zahirnya saja. Kenapa? Karena kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mengetahui bentuk-bentuk sahabat-sahabat fillah di mana saja Anda berada. Sifatnya cahaya bisa menjadi ilmu, dan sifatnya ilmu tidak bisa menjadi cahaya. Dan cahaya yang kedua
adalah cahaya batiniyah, yaitu yang biasa disebut ruhaniyah, cahaya ruhaniyah. Dan cahaya terbagi dua bagian, ada cahaya lahiriah dan ada cahaya batiniyah. Cahaya lahiriah cuma satu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu. Tentunya kita diberikan cahaya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan al-ilmu melalui apa? Melalui nuran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang merah, mana yang hijau, juga mana yang putih. Kita bisa mengetahui. Dan bagaimana caranya mengetahui jasadiyah rohaniyah? Rohaniyah terbagi, cahaya rohaniyah terbagi 8 bagian. Yang pertama, an-nur al-iman. Yang kedua, nur al-qalbi. Yang ketiga, nur al-ruh. Yang keempat, nur al-nafsi. Yang kelima, nur syirri. Yang keenam, nur al-aqli. Yang ketujuh, nurul Quran. Yang kelima, nurul kasyaf. Cahaya terbagi dua bagian. Yang pertama adalah cahaya jasadiyah, yang kedua adalah cahaya ruhaniyah. Cahaya ruhaniyah terbagi 8 bagian. Yang pertama cahaya iman, yang kedua cahaya qalbi, yang ketiga cahaya ruh, yang keempat cahaya nafsi, yang kelima cahaya sirri, yang keenam cahaya aqli, yang ketujuh cahaya Quran, yang kedelapan cahaya kasyaf. Yang pertama adalah cahaya iman. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan cahaya keimanan kepada diri kita, maka sedikit pun tidak akan pernah ternodai oleh cahaya-cahaya yang lain. Ketika cahaya di dalam iman kita tumbuh dengan baik, maka keimanan kita akan kokoh dan akan selalu menyinari dari pemahaman-pemahaman yang sudah kita ketahui. Dan kita akan mengetahui mana lawan kita dan mana musuh kita, mana yang harus dijauhi, mana yang harus didekatkan. Dan di situ kita bisa mengetahui karena adanya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa adanya ilmu? Karena di situ sudah ada cahaya iman di dalam diri kita sendiri. Tinggal kita mengkajinya, memasuki ruang kerana ilmu tersebut. Ketika kita sudah masuk ke kerana nur, cahaya qalbi, cahaya iman, maka kita akan masuk ke dalam cahaya qalbu. Bagian yang kedua adalah cahaya qalbu. Cahaya qalbu adalah cahaya di mana di dalam qalbu kita terdapat 7 lapis qalbu yang tersembunyi, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui bentuk hati kita. Maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan cahaya dari langit melalui nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diciptakan hati. Ketika cahaya sudah dibentuk menjadi hati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ilmu, pengetahuan, sehingga apa? Sehingga hati yang bercahaya akan menerima kebaikan-kebaikan dari siapapun, termasuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima ketentuan takdir baik dan menerima ketentuan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tahu mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Kenapa? Karena sifatnya mengetahui adalah al-ilmu. Sahabat-sahabat fillah di mana saja Anda berada, kajian yang selanjutnya nanti akan kita susul pada part kedua dari kajian ini, dan insya Allah kami akan melanjutkan cahaya bagian yang ketiga,
cahaya bagian yang keempat, bagian kelima, keenam, dan ketujuh sampai ke-8, yaitu cahaya kasyaf. Dan insya Allah nanti akan kita menyambung episode. Dan ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat fillah di mana saja Anda berada. Ambil yang baik, buang yang buruk. Walaupun di antara kita ada perbedaan tentang cara penafsiran, maka jangan pernah ada perdebatan. Karena ini adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya manusia berbeda-beda. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bunga yang ada di muka bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu bunga, tidak akan terasa indah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beribu-ribu bunga. Untuk apa? Untuk memperindah. Ketika di antara manusia banyak perubahan, banyak perbedaan, maka jangan sampai dijadikan permusuhan atau perdebatan. Jadikanlah ini adalah salah satu keindahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah diperdebatkan. Ketika ada seorang yang berdebat kita, maka pasrahkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ambil yang baik dan buang yang buruknya. Ketika di dalam diri saya ada ucapan-ucapan yang buruk, maka buang. Ketika ada yang baik, maka silakan sahabat-sahabat fillah ambil dan pelajari pelajarannya di rumah masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang tafa'um bih, ilmu yang bermanfaat untuk siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.